taruh hatimu, hati yang penuh sukacita untuk dengar firman Tuhan. Tema kita di siang ini berbeda. Kalau tadi pagi temanya merasakan kebaikan Tuhan, maka saya mau sampaikan tema di siang ini tidak jauh berbeda. Tuhan takkan membiarkanmu berjalan sendiri. Saudara, kalau saudara merasa bahwa hidup ini hari-hari ini seperti saudara jalan sendiri, bergumul sendiri, mengalami beban sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli dengan saudara, saya berharap saudara dikuatkan di siang yang luar biasa ini. Saudara-saudara, berjalan sendiri itu tidak gampang. Apa yang disebut dengan kebanyakan orang dengan kesepian. Saudara, kesepian itu artinya begini, saudara. Saudara berada di tengah orang ramai, saudara berada di antara istri, antara suami, anak, tapi saudara kayak ada sesuatu yang kurang. Saudara merasa sepi sekali. Nah, ini yang disebut kadang-kadang kelihatan kita berjalan dengan teman, tapi kita berjalan sendiri sebenarnya. Karena teman tidak pernah peduli dengan apapun yang kita alami. Keluarga tidak pernah mau tahu tentang apapun yang kita alami. Tetapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kalaupun ada perasaan kita berjalan sendiri, itu hanya sebuah perasaan. Karena Tuhan mau berjalan bersama kita. Kasih tepuk tangan yang paling panjang untuk Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 27 ayat yang ke-10 berbunyi begini. Ayat ini saya suka sekali. Ayat ini menjadi banyak kali menjadi ayat emas orang. Tetapi saya selalu bilang, jangan hanya menjadikan dia ayat emas, tapi belajar dari ayat emas itu apa pesan Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, betul ya? Namun Tuhan menyambut aku. Saudara, saya kali lagi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Alkitab mengatakan apa? Namun apa? Tuhan menyambut aku. Saudara, saya selalu bilang, saudara, dengar firman Tuhan itu serius, sukacita dengar, karena itu pesan yang menarik untuk kita. Dia bilang begini, Dia tidak tinggalkan aku, Dia menyambut aku. Itu berarti Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Kalaupun ada perasaan merasa ditinggalkan karena kita rasa, saya berdoa, saya bergumul, tapi tidak ada yang menolong saya. Itu hanya sebuah perasaan, sebuah tipuan. Karena Alkitab tidak pernah berkata Tuhan membiarkan kita sendiri. Dia berkata Dia berjalan bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, saya selalu bilang bahwa kalau baca Alkitab selalu lengkap. Kalau saudara baca Mazmur 27 ayat 10, berarti ada ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Berarti ada di ayat selanjutnya 11 dan sebagainya, betul ya? Nah, karena itu saudara, selalu kita bilang, selalu saya bilang tadi pagi bahwa kadang-kadang kita klaim sebuah janji. Nah, Tuhan bilang, Dia tidak tinggalkan aku, Dia menyambut aku. Berarti saya tidak sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa kita sendiri? Atau kadang-kadang kita merasa tetap sendiri. Padahal janji Tuhan bilang, Dia tidak tinggalkan kita. Ayat lain mengatakan Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim dan piatu. Ya, tapi kenapa kadang-kadang Tuhan masih tinggalkan kita juga? Kenapa kadang-kadang Tuhan masih rasanya tinggalkan kita? Perjalanan hidup kita terbalik dari janji Tuhan. Saudara pernah rasa, katanya Tuhan mau jalan bersama kita. Katanya Tuhan menyambut saya. Katanya Tuhan tidak meninggalkan saya. Kenyataannya terbalik. Tuhan tinggalkan kita. Saudara, perasaan yang pertama itu mungkin perasaan. Tapi yang kedua mungkin juga benar. Tuhan tinggalkan kita. Siapa yang pernah Tuhan tinggalkan di dalam sejarah Alkitab? Raja Saul. Saul itu sebenarnya Raja Israel. Rajanya sebenarnya bagus. Kalau saudara baca kriterianya Saul itu dengan Daud berbeda. Daud kecil, dia besar. Dia harusnya masuk kriteria raja. Tapi ketika dia tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan meninggalkan dia. Ketika Tuhan meninggalkan dia, berarti Tuhan tidak berjalan bersama dia. Ketika Tuhan tidak berjalan bersama dia, dengar, hancur hidup Saul. Saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan tinggalkan kita, kita selesai dengan hidup ini. Karena itu, bagaimana supaya Tuhan berjalan, supaya janji Tuhan ini tergenapi? Saya selalu bilang, jangan lepas ayatnya. Jangan lepas konteks serius. Saya bilang sama saudara, serius untuk dengar firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah bicara. Amin. Alkitab tidak pernah salah bicara. Setiap kali dia bicara, ingat, ini yang bicara adalah Allah. Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah menipu,
sungguh dan Allah yang tidak pernah berbohong. Nah, saudara lihat ini. Kalau begitu, bagaimana supaya janji Tuhan bahwa Dia tidak membiarkan kita sendiri itu terjadi dalam hidup kita? Saya selalu bilang baca Alkitab lengkap, jangan lepas konteksnya. Mari kita lihat konteksnya. Yang pertama, orang yang akan melihat Tuhan tidak tinggalkan dia sendiri, berjalan sendiri adalah orang yang mau belajar, percaya dan bersandar pada Tuhan. Persis poin tadi pagi, tapi ayatnya berbeda. Belajar, percaya, lalu apa? Belajar bersandar pada Tuhan. Baru dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, tapi aku menyambut engkau. Jadi kan tadi ayat 10 janji, tapi ayat 1-3 adalah syarat. Syaratnya yang pertama adalah belajar, percaya, dan bersandar kepada Tuhan. Coba kita buka dulu ayat 13 sebelum kita lihat ayat 1 dan 3. Saudara lihat ayat 13, perhatikan. Jadi ayat 10, betul ya, ayat 10 itu muncul sebagai janji, tapi ayat 13 adalah syarat. Dia bilang gini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kenapa pemazmur bisa lihat kebaikan Tuhan? Sederhana. Karena dia belajar bersandar, dan menurut Alkitab, dia belajar percaya kepada Tuhan. Jadi, orang kalau mau lihat Tuhan berjalan bersama dia, berjalan di sampingnya, berjalan dalam pergumulannya, berjalan dalam persoalan pribadinya, bersoalan dalam beban beratnya, satu syaratnya, belajar percaya dan belajar bersandar pada Tuhan. Nah, kenapa begitu? Kenapa? Apa hubungannya antara janji Tuhan yaitu percaya dan bersandar kepada Tuhan? Nah, saudara dengar baik-baik, penjelasan saya sederhana sekali. Orang, perhatikan ini, kenapa orang tidak percaya pada Tuhan? Sekalipun dengan firman Tuhan ulang-ulang. Karena sederhana. Saya kasih tahu saudara. Percaya itu, dengar baik-baik. Percaya itu, orang percaya pada Tuhan karena orang mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan dengan baik lah yang bisa percaya dan bersandar pada Tuhan. Saya ulangi lagi supaya saudara mengerti. Mengapa kadang-kadang kita tidak percaya, kita ragu, kita tidak bersandar pada Tuhan? Kemungkinan besar kita tidak mengenal Allah. Jadi begini saudara. Kenapa Anda beli motor yang berbeda? Ada yang beli Beat, ada yang beli Shogun. Karena Anda pasti punya pengalaman. Saya kenal merek ini. Saya selalu beli mobil itu, beli yang Toyota. Ya terserah, yang lain pasti bagus. Tapi bagi saya, yang pengalaman saya menggunakan Toyota, apalagi yang namanya Kijang, saya terlalu pede untuk bawa ke kampung-kampung. Kenapa? Saya kenal. Karena itu saya percaya. Waktu saya dan istri berangkat Natal ya dengan Ma Enda, kami ke ke Belu. Itu kami harus lewat tanjakan tinggi di arah dari Belu menuju Kolbano. Kalau saudara ikut itu satu jalan itu tingginya minta ampun. Waktu itu mobil saya ada persoalan, dia suka tersendat-sendat, net gitu. Di jalan rata saja seperti itu. Nah, ini gunung yang tinggi sekali. Istri saya bilang lebih baik jangan di sini Pak, kita putar lain. Saya bilang tidak. Saya tahu Kijang ini dia mau begitu dia naik. Dan saya buktikan, saya kasih masuk gigi satu, tak naik sampai pulang. Tapi istri saya bilang, saya tidak mau lagi lewat sini. Ini pertama dan terakhir. Tapi saya gini, saya kenal, saya tahu mobilnya, saya tahu kemampuan mobil saya, dan saya percaya, saya bersandar dalam tanda kutip. Saya bersandar dari mobil saya, dan saya tahu saya naik. Naik dan terlalu enak naiknya. Ya mungkin yang lain karena tidak tahu, Kijang pasti di jantung, darah Yesus, darah Yesus. Tapi saya yang percaya, saya yang kenal, saya foto. Saya tahu, saya aman, saya menikmati. Saya kasih tahu saudara, orang bisa bersandar, orang bisa percaya Tuhan, karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Nah, pengenalan akan Tuhan itu ternyata ada di ayat 1 dan 2 dan 3 yang membuat tadi dia percaya itu. Kenapa di ayat 13 dia percaya? Karena dia kenal Tuhan. Di mana dia kenalnya? Ayat 1 bilang begini, dari Daud, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah. Jadi dia kenal. Kenapa ayat 13 dia bilang saya bersandar penuh, karena dia tahu bahwa janji Tuhan akan menyertai dia. Karena itu dia bersandar, dia percaya, dia berharap Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan. Seperti saya tadi kenal saya pun mobil, saya tahu saya pun kendaraan, saya yakin dia tidak bikin susah saya di jalan. Demikian dengan Tuhan. Anda tidak bisa percaya sesuatu yang Anda belum kenal. Daud kenal, dan Daud bilang Tuhan saya itu dia definisikan
Terangku, keselamatanku. Saudara, terang itu digunakan pada saat apa? Pada saat apa dia menggunakan terang? Pada saat gelap. Pada saat kita tidak bisa lihat. Dan biasanya kalau kita tidak bisa lihat, kita orang Kupang bilang rubu-raba. Tapi dalam rubu-raba itu kita seperti, ya sudah, saya karena gelap, saya coba melangkah saja. Tapi di sini dia bilang, dia adalah terang. Artinya begini, saudara. Ketika saudara ada dalam sebuah kegelapan itu maksudnya begini, kita tidak tahu masa depan kita ini model apa. Kita tidak tahu besok makan apa. Kita tidak tahu ini besok ini saya menangis atau ketawa. Tapi ingat, kalau engkau kenal Allahmu, engkau akan bersandar dan percaya. Dalam kegelapan dia akan buka menjadi terang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pengenalan membuat dia percaya dan bersandar pada Tuhan. Kedua, dia tahu Allah adalah keselamatan. Kalau saudara baca tentang Daud ini, dia tidak hanya tulis kayak orang kebanyakan. Bahwa, oh keselamatan saya mengalami. Oh tidak, Daud tulis apapun itu berdasarkan dua hal. Pertama, dia punya pengalaman. Yang kedua, dia punya pengenalan. Dengar baik-baik. Daud itu kalau dia tulis ada dua dasar minimal. Satu, dia pengenalan, dan dia juga punya pengalaman. Saudara ingat Daud ini, waktu dia lawan Goliat, dia bilang apa? Dia kenal Tuhan, makanya dia bilang sama Goliat yang besar, yang ditakuti orang Israel, dia bilang, kamu datang dengan lembing, dengan tombak, dengan orang besar ini, saya datang dengan nama Tuhan. Kenapa dia begitu pede dengan nama Tuhan? Karena dia kenal Tuhannya. Kedua, tadi saya bilang, dia punya pengalaman. Kalau saudara baca, dia bilang begini, serigala saja orang Kupang lebih terabe dia. Dia punya pengalaman sekaligus punya pengenalan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya selalu menganggap saudara serius dengan firman Tuhan? Karena saya selalu percaya orang mengenal Tuhan dari firman Allah. Dari firman Allah dia mengalami punya pengenalan akan Tuhan. Dari pengenalan akan Tuhan itu dia punya iman naik. Dia mulai percaya kepada Tuhan. Dari iman itu dia melihat, dia mengenal Allah dalam pengalaman dengan Tuhan. Kakak Afet beberapa saat yang lalu, adik dari Ibu Lini ini mengalami sakit tumor di bagian kaki. Saya dengan Pak Jerry Nubatonis kami berdoa untuk dia. Di situ, dan saya bisa rasakan ada rasa sedih, ada rasa takut. Tapi bagi saya lihat Pak Jerry juga yakin, saya juga yakin. Kenapa kita yakin? Saya pesan kepada Afet masih itu. Afet ada di sini, saya bilang, Afet jangan takut. Kita punya Tuhan. Saya lihat masih ada rasa takut normal. Saya bilang tenang, Tuhan pasti tolong. Ya. Dan ketika saya lihat Pak Jerry pergi berdoa, lalu saya lihat katanya tambah sakit. Tapi saya yakin Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya hasil dari pengenalan dan pengalaman akan Tuhan membuat kita tenang. Dan hari ini dia duduk di antara kita. Karena Allah kita hebat. Saudara dengar baik-baik. Kepada siapa aku harus takut? Orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan. Ciri khas yang kedua adalah dia tidak pernah takut. Di depan sana itu ada banyak hal yang membuat kita takut. Takut masa depan, takut tidak makan. Ada yang takut tidak kawin. Tapi saya kasih tahu saudara, orang yang bersandar percaya pada Tuhan akibat dari dua hal tadi, kenal dan punya pengalaman, tidak pernah takut dengan hidup ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan takut. Saya omong ini bukan sekedar saya omong. Saya mengalami, dan dari mimbar yang kudus ini saya kasih tahu saudara. Kalau ada rasa takut, kemungkinan dua hal tadi. Anda tidak percaya, Anda tidak mengenal Tuhan. Akibatnya Anda tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ya kan? Saudara, ada nih keluarga kita yang biasa antar kita pelayanan kebaktian. Ada dua orang yang suka antar kita dengan sepeda motor. Ya, kadang-kadang saudara akan bilang gini, biar si Yanto saja, jangan ini Eli. Kenapa? Eli masih parah-parah bawa motor. Tapi yang sudah pintar, sekalipun dia ada sakit demam, biar dia yang datang kita langsung naik, karena kita percaya dia antar dengan selamat. Tuhan yang kita kenal, bukan hanya dikenal oleh kita hari ini, dikenal para tokoh kita. Dia berkata, aku tidak takut. Jadi
percaya dan pengenalan akan Tuhan itu membuat kita tenang. Lalu dia bilang apa? Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara tahu bahwa zaman dahulu tidak ada alat yang canggih untuk bisa jadi benteng. Maka orang Israel itu punya benteng hanya satu sebenarnya, gunung batu. Saya belum pernah ke Israel, tapi katanya kalau saudara lihat gunung-gunung batunya orang Israel itu seperti kita punya yang di Gua Monyet. Batu. Jadi kalau mereka itu punya andalan adalah di gunung batu itu. Sebab kalau sekarang orang bikin apa? Kayak Israel sekarang kan bikin apa tuh? Penangkis bom itu apa namanya yang sekarang lagi terkenal itu? Iron Drone. Itu setiap 1001 kali tembakan selesai. Tapi zaman itu tidak ada Iron Drone, yang ada hanya batu. Dan tempat berlindung itu hanya di balik batu. Ya. Dan dia bilang begini, saya kenal, saya punya pengalaman, itu sebabnya saya bersandar, saya percaya, karena dia adalah kalau batu saja bisa lindungi orang Israel dari para musuh. Allah saya ini lebih dari sekedar batu. Dia batu karang yang teduh. Nah, saudara bisa bayangkan. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan hanya sekedar saudara baca, tidak akan ada namanya dengan rema. Rema itu yang bisa membuat kita baca Alkitab yang sama, tapi kita dapat pesan Tuhan yang berbeda. Dari pesan Tuhan itu kita aminkan di sini sebagai tanda, oh betul, saya pegang janji Tuhan. Itu akan membangkitkan iman, percaya kita, lalu dari kepercayaan itu kita bersandar pada Tuhan, lalu tadi saya bilang Tuhan akan memberikan kita pengalaman. Saudara ngerti ya? Sederhana tapi harusnya mengerti. Lalu dia bilang apa? Terhadap siapa aku harus gemetar. Orang-orang Israel sampai hari ini, saudara lihat mereka punya musuh itu bukan orang-orang gampang ya. Kalau saudara baca di musuh dari dulu sampai hari ini sama. Palestina, Filistin dulu ya. Filistin itu Palestina dulu. Irak dan dulu sering sampai hari ini. Tapi lihat, walaupun dia kecil, dia tidak pernah takut. Saudara tahu, 1000 peluru dalam sehari, tak 1000, tak satu kali 1000, tapi dia tangkis semua. Menurut saya bukan sekedar mereka percaya pada alat, tapi mereka percaya pada Allahnya mereka. Kasih tepuk tangan itu buat Yesus. Demikian dengan kita. Jadi kenapa saudara-saudara tidak percaya? Sederhana, pulang coba cek. Kemungkinan Anda tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kemungkinan kedua, kamu tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Orang yang punya pengalaman santai bos. Betul, saya tidak tambah, saya tidak kasih kurang. Makin hari ke sini saya semakin tenang hidup saya. Tenang dalam pengertian begini, kalau hanya sekedar makan minum, saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena bagi saya dia Allah yang terbukti. Kalau saudara baca, itu sebabnya dia bilang dalam ayat 13, sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Kenapa dia percaya? Nah, kalau saudara baca di sini, dia tidak bilang sesungguhnya aku percaya aku melihat kebaikan Tuhan. Tapi dia bilang aku akan. Perhatikan kata ini, akan. Berarti sesuatu yang belum terjadi. Tapi karena dia punya pengalaman, dia punya pengenalan akan Tuhan, maka dia selalu melihat hidup ini positif. Oh tidak apa-apa, saya ada masalah, tapi saya akan lihat kebaikan Tuhan. Oh saya punya persoalan, tapi saya tahu mujizat masih ada. Oh saya tahu persoalan saya masih banyak, tapi saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya. Kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nah yang kedua, jangan lepas ayat 10. Ayat 10 dia bilang apa? Aku tidak meninggalkan engkau. Tuh, janji itu adalah janji. Tapi syaratnya yang kedua adalah belajar. Poinnya mirip, tapi ayatnya berbeda. Kalau saudara ikut tadi pagi sama, tapi pesannya sama juga. Belajar hidup dekat dan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Saudara saya ikut lagi. Ayat 10 janji, betul ya? Ayat 10 apa? Janji. Tapi ayat yang berikut adalah syaratnya. Belajar apa? Dekat selalu dalam hadirat Tuhan. Perhatikan ayat 4. Masih di dalam Mazmur 27 ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kadang-kadang kita, saya tadi pagi bilang,
Kadang-kadang kita jalan potong kompas, yaitu kita langsung ambil ayat yang ke-10. Tuhan tidak meninggalkan aku. Yes, betul. Tapi Anda tidak boleh lepas konteksnya. Konteksnya, siapa yang tidak berjalan sendiri? Yang kedua, orang yang, apa tadi saya bilang? Dekat dengan Tuhan, yang rindu hadirat Tuhan. Kan ayat 4 sebelum ayat 10, ayat 4 muncul dulu. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Artinya begini, kalau kamu mau supaya dia menyertai saudara, tidak membiarkan kau berjalan sendiri, maka permintaan dan kerinduanmu adalah dekat dia dalam hadiratnya. Makanya Daud itu, dia raja. Dia hebat, dari muda-muda dia sudah hebat. Tapi dia tidak pernah mengandalkan dia punya kekuatan. Kenapa dia pernah bilang begini? Hanya dekat Allah aku tenang. Karena tadi saya bilang, dia kenal Tuhannya, dia punya pengalaman. Dekat pasukan penjaganya, pasukan khususnya tidak membuat dia tenang. Kalau tenang pasti dia tulis, dekat pasukan tambah dekat Tuhan. Tapi kenapa dia bilang dekat Tuhan aku tenang? Karena tadi dia kenal Tuhannya dan dia punya pengalaman dengan Tuhan, membuat dia bersandar pada Tuhan. Waktu dia bersandar pada Tuhan, dia mengalami ketenangan. Dalam dunia ini tidak ada yang tenang, bos. Dunia ini selalu bergoncang. Ini hari kita tenang, dia goncang besok. Ini hari kita rasa aman-aman, senang-senang, tiba-tiba dia goncang besok. Tapi Daud bilang, tidak apa-apa, dia akan menyertai saya selama saya mengingini dekat dengan dia. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya punya kebiasaan yang mungkin saudara tidak tahu. Saya kalau ada gelisah di hati saya, biasa kalau saya tidur dengan istri saya akan taruh tangan saya ini di bawah tubuhnya dia. Saya tidak tahu, saya kayak rasa tenang. Jadi kalau saya rasa kayak gelisah gitu, di samping saya berdoa, saya ada caranya, yaitu saya selalu tidur, saya taruh tangan saya, dan istri saya sudah mengerti. Saya biasa taruh tangan di tubuhnya, pokoknya harus saya sentuh tubuhnya. Baru saya rasa saya bisa tidur. Itu manusia. Biasa saya lakukan itu. Saya akan taruh di lengannya dia atau permisi di tubuhnya dia. Saya sentuh begini, lalu saya tidur. Karena saya rasa secara psikologi saya tenang. Saya berpikir, kalau yang tangan dan saja saya sentuh, istri saya dekat, istri saya tenang. Apalagi kalau saudara memilih dekat dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan pemilik kehidupan. Saya yakin saudara tenang. Saya yakin, kenapa tenang? Karena tadi itu, dia berjalan bersama kita. Kenapa dia bisa berjalan bersama kita? Karena dia lihat ada hati yang rindu dekat dengan dia. Amin. Jadi baca satu ayat, jangan langsung ambil jadi janji untuk saudara ya. Selalu saya ajar di khotbah saya selalu, kalau lu mau ini ayatnya yang harus saudara lakukan. Dan Mazmur tidak berhenti di ayat 10. Bahwa dia berjalan bersama kita, dia mulai di ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Jadi begini saudara. Keinginan kita, sebelum kita menyampaikan keinginan kita untuk Tuhan berjalan bersama kita, keinginan kita yang utama adalah dekat sama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara dekat sama orang itu enak. Saya ini kapan hari pergi orang mati. Di jalan biasalah saya harus bawa uang untuk jaga-jaga, ban pecah kah, bensin kurang kah, saya taruh di sini. Waktu kami berteman berapa orang, ada 5-6 orang, kami akrab dari tahun 91. Jadi saya taruh di sini uang saya, lalu ada teman saya bilang begini, Pak Pendeta, oke, kenapa? Kasih kakak pun saudara dulu, saya pun teman yang satu, kasih dia uang sedikit, kenapa? Dia susah. Dia hanya bisik saya begitu saja, dia dekat, saya pikir dia dekat mau bikin apa, dia dekat, kasih doa Pak Pendeta, dia susah banyak tuh. Saya langsung angkat, saya kasih dia. Saudara tahu itu orang pun senang. Tapi saya pikir begini, ini teman saya ini kok berani sekali. Istri saya belum tentu dia omong model begitu. Tapi kenapa dia berani? Saya dengan dia ini sudah bersahabat dari muda. Dia tahu saya tahu dia. Demikian dia. Kalau saya susah dulu, saya sisa omong dia. Beta susah nih, kasih dulu beta doi. Dia kasih. Kenapa? Kedekatan itu membuat orang itu mau bikin apa saja untuk kita.
Kalau saudara dekat dengan seseorang yang betul-betul akrab, dia tahu hatimu, dia tahu perjalanan hidup, dia tahu ceritamu, saudara tahu. Hanya dia yang mampu memahami saudara, dan kalau saudara minta apa, biasanya dia lebih tergerak dari orang lain. Kedekatan kita dengan seseorang, saudara pernah kan, misalnya pinjam sound system. Saya kenal Om Johnny Welexman adalah pemilik sound system cukup baik di Kota Kupang. Saya kenal baik. Jadi kalau pergi, orang mungkin bicara harga, saya pergi karena saya sudah biasa. Om Johnny bilang, bawa dulu lah, itu urusan belakang. Saya pikir manusia, kita dekat dengan dia, dia bilang nanti urusan belakang. Kadang-kadang bawa, dia bilang, misalnya kita bawa 1 juta, dia sudah kasih 500 lah. Masih anak buah dong, 500 Bapak Pendeta bawa pulang. Lihat, kedekatan seorang manusia dengan manusia ada dampaknya. Apalagi kalau saudara dekat sama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya berharap begini, saya bawa visi untuk saudara. Gereja bukan sekadar Anda dekat dengan gereja. Bergereja bukan sekadar Anda dekat dengan seorang pendeta. Bergereja Anda sedang mendekati diri Anda dengan Allah. Waktu Anda mendekati Allah, Anda sedang mendekati tangan dan pertolongannya. Karena itu saudara jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan orang-orang yang permintaannya dekat sama Tuhan. Sekali lagi saya ulang lagi, permintaan saudara atas apapun akan Tuhan jawab ketika permintaanmu paling utama adalah saya mau dekat sama Tuhan. Amin. Waktu anak-anak saya masih kecil, kalau kita jalan di jalan itu, di jalan raya, biasanya anak-anak itu tidak tahu bahaya. Mereka lari kemana saja mereka mau. Ke jalan kau kemana. Biasanya saya lihat bapak atau ibu akan tarik tangan mereka. Kenapa? Karena mereka ada di sisi dekat dengan orang tuanya. Saya kasih tahu saudara, kedekatan kita dengan Tuhan, waktu saudara tidak tahu bahwa ada bahaya di depan, Bapak akan tarik kepada saudara. Dan saudara ada dalam perlindungan yang luar biasa. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kan kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa kita punya hidup ini aman. Anda tidak tahu bahwa beberapa detik yang lalu sebenarnya kita dekat dengan kematian. Saudara, kalau buka video itu saya suka ada video seorang oma. Oma itu jalan tertati-tati. Oma ini di orang bule ini. Lalu dia jatuhkan barangnya, jeruk ke apa gitu. Keleleran di mana-mana, keteteran di mana-mana. Lalu ada sepasang muda-mudi yang lagi pacaran, lagi bertengkar. Jadi lagi bertengkar, adu argumentasi. Si ceweknya bilang, tunggu, kita terus bertengkar. Saya pitolong ini nenek dulu. Lalu nyong tidak pas kasih tinggal dia. Biar dia urus sendiri, kita dua bahas dulu. Jadi mereka bertengkar, cewek ini mau pergi, ditarik cowoknya. Terus. Akhirnya cewek ini lepas tangannya, dia tidak peduli sama cowoknya, dia pergi bantu. Cowoknya ini karena sudah lihat ceweknya pergi, akhirnya dia juga ikut bantu dengan terpaksa. Pas dia pergi bantu, ada bongkahan, entah bangunan semen ke apa, patahan besar, jatuh pas di tempat mereka berdua. Saya berpikir kadang-kadang hidup kita begitu. Tuhan itu melindungi kita tanpa kita minta. Waktu saudara dekat Tuhan, dia tahu saudara dalam bahaya. Dan dia akan jaga saudara. Syaratnya, dekat sama Tuhan. Orang muda dengar. Engkau tidak bisa jaga hidupmu kecuali Tuhan dekat sama Tuhan. Orang tua dengar, kita tidak bisa jaga ini perjalanan hidup menyenangkan. Tidak sebisa. Hanya kalau kita dekat Tuhan. Kenapa dekat Tuhan? Alasan yang ayat 5 dia bilang begini. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Betul dong saya bilang tadi. Anda kadang-kadang tidak tahu itu ada bahaya. Kadang-kadang saya berpikir secara akal saja. Kadang-kadang ya. Kita ini sudah komitmen untuk bangun pagi misalnya. Ternyata kita bangun kesiangan. Kadang-kadang itu hanya cara Tuhan pelihara kita. Tapi jangan alasan kita bangun siang terus ya. Karena mungkin tahu kalau lu bangun di jam yang sama, selesai. Saya pernah khotbah di rumahnya Ibu Apolonia. Si Hitler, pemimpin Nazi itu, pernah karena dong jengkel. Karena dia bunuh jutaan orang Yahudi. Dorang ingin bom dia, bunuh dia. Karena dia selalu di jam 7 tepat itu, kalau tidak salah baca. Jam 7 tepat,
dia harus masuk kantor. Jadi atau mulai 7.30 kalau tidak salah, 7.30 dia upacara. Jadi jam 7 dia masuk. Jam 7.30 dia mulai pidato katanya. Jadi orang itu taruh dia pembom itu jam 7.20. Sering kada begitu dong, taruh di 7.20. Mati dia, mati kau. Karena katanya sudah 1000 kali dibikin tapi tidak mati-mati. Lalu orang taruh jam 7.20 karena dia akan berakhir di 7.30. Hari itu saudara tahu dia datang jam berapa? Hari itu kamu tahu dia datang jam berapa? Dia datang jam 6.30. Dia bukan orang yang kuat berdoa. Dia bukan orang yang kuat berdoa. Tapi dia datang jam 6.30. Dan jam 7 dia sudah berpidato. 7.15 dia sudah selesai. Bom baru meledak 7.20. Lihat, orang jahat saja Tuhan tahu bagaimana melindungi. Apalagi saudara yang serius dekat sama Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ada hal-hal di mana saudara tidak tahu apakah harus melindungi diri, tapi Tuhan tahu. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tadi saya sudah jelaskan gunung batu. Tapi yang terakhir, saudara dengar ini. Ayat 10, dia menyertai kita, dia tidak meninggalkan kita kalau kita mau belajar senantiasa setia dalam doa dan pergumulan. Ayat 7 bilang begini. Dengarlah Tuhan seruanku. Ayat 10 baru bilang, aku tidak meninggalkan engkau. Kalau begitu selalu saya balik. Kalau kamu tidak mau ditinggalkan Tuhan, harus berseru kepada Tuhan alias berdoa. Bagaimana Tuhan mau berjalan bersama saudara kalau saudara tidak meminta? Dalam dunia teologi kita kenal dengan satu istilah free will. Tahu free will? Apa itu free will? Kehendak bebas. Manusia dari awal ciptaan pertama kali Adam dan Hawa sudah dikasih free will. Kehendak bebas. Makanya Tuhan bilang gini, kamu jangan makan ya. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi dia kasih kalau itu berarti kan beda kalau orang perintah. Jangan, saya minta jangan. Dia tidak bilang kalau kamu makan. Dia sedang mengimbau, tapi sekaligus dia sedang memberi free will. Kamu ambil tidak apa-apa. Kamu makan tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mati, ya itu resiko kamu. Free will. Dan dalam hal ini, saya mau kasih tahu saudara. Dia bisa pegang tangan saudara seperti cerita tadi. Tapi ada waktu di mana dia minta supaya saudara sendiri meminta. Dia menggenggam tanganmu untuk jalan bersama dengan dia. Amin. Saya suka dengan orang-orang sutua. Kalau kita masih muda ini kan, tadi bayangkan kalau saya mau bangun saja, lalu ada yang pegang saya. Saya malu lah. Ya kan? Bapak tusukan apa itu? Terlalu dosa banyak, sampai semua mati itu. Tapi kalau kita sutua nanti kita akan minta. Percayalah kalau kita sudah 80, saudara tidak bisa bangun lalu bilang, jangan sontos. Tidak bisa. Sudah 80, 90, kita butuh orang. Biasa oma-oma bilang, cu, pegang nenek pun tangan, cu. Itu gambaran hidup kita. Satu waktu nanti, ya mungkin tidak perlu tunggu tua. Dengar baik, tidak perlu tunggu tua. Kapan kita bisa minta penggenggaman tangan Tuhan? Saya bilang ini, saudara dengar baik. Kadang-kadang Tuhan harus menuntun kita di bahaya supaya kita minta dia pegang tangan kita. Kadang-kadang kita harus diizinkan Tuhan menangis supaya kita ini ada kerendahan hati untuk minta tangan Tuhan pegang. Saya selalu bilang kalau Neferi dengan ada keadaan air tenang-tenang, jarang orang minta Tuhan pegang di pun tangan. Dia hanya jago menyanyi. Pegang tanganku. Tadi dia nyanyi. Tapi Anda akan rasa itu lagu kalau saudara ada di Pukuafu. Segi Lumbang hantam, Feri mau terbalik lalu sang kapten berkata, masing-masing pakai baju penyelamat. Kalau ada jergen di situ bisa digunakan dengan baik. Saudara tahu itu masa-masa di mana semua akan berkata Tuhan. Bukan hanya pegang tangan, pegang kaki, pegang kepala, pegang leher semua Tuhan.
Jadi saya kasih tahu saudara, Tuhan mau jalan kalau ada orang yang meminta dia berjalan bersama. Makanya saya ajar tadi pagi, bangun pagi doa, jangan bikin apa-apa, minta Tuhan pegang saya pun tangan. Kenapa? Karena 1 menit ke depan kita tidak tahu. Kalau saudara baca cerita mengenai Yesus naik perahu dengan para murid, Yesus naik berdoa, para murid sombong. Tuhan bilang, pesan dahulu ya, saya mau berdoa. Oh, murid-murid bilang, kasih Bapak Tuhan. Tidak ada apa-apa, kami biasa di perahu. Alkitab mengatakan baru beberapa mil mereka diterpa angin dan sakit. Itu gambaran hidup kita. Kalau saudara tidak minta setiap hari Tuhan pegang tangan saudara. Saya sebut beberapa mil di depan kita tidak tahu. Beberapa mil ke depan. Saya nonton satu film bagus sekali mengenai orang-orang kanker. Yang film itu kebanyakan saya agak bosan karena satu cerita ini kena kanker payudara, ini kena serviks ini. Tapi inti cerita itu mau kasih tahu begini. Mereka yang kanker-kanker ini ternyata bukan orang-orang yang tahu kanker. Mereka ini sehat, kerja. Jadi ada satu ibu yang akhirnya bekerja sebagai volunteer untuk menolong orang kanker. Seorang ibu muda yang cantik. Satu waktu dia lihat mamanya batuk, lalu dia bilang, "Ma, kenapa?" Lalu mamanya dengan jujur, "Kamu jangan nangis ya, Mama kena kanker." Lalu dia nangis lalu mamanya bilang sama dia, kamu jangan nangis, kamu harus lebih kuat. Tapi tiba-tiba mamanya bilang gini, saya ini kan kanker. Menurut survei kedokteran, kalau ada turunan yang kanker, maka anak-anaknya ada kemungkinan besar kena kanker. Dia bilang, "Yo harus periksa." Dia bilang, "Saya sehat kok, saya sehat." "Oh tidak, kamu harus periksa." Anaknya tidak mau. Tapi akhirnya dia bilang, "Kalau kamu sayang dirimu, kamu tidak mau seperti saya terlambat ditangani, kamu harus periksa." Dan ketika dia mandi, yang wanita tahu, ketika dia mandi, dia menyentuh bagian tubuhnya, dia baru sadar ada benjolan di payudaranya. Tapi karena dia cepat, dia periksa, akhirnya Tuhan, dengan cara Tuhan tolong dia. Dan dia sehat. Dia sampai hidup dan melahirkan anak cucu. Maksud saya begini, kadang-kadang hidup kita seperti itu. Saudara mungkin berkata, "Beta dengar gembala foto, beta mau minta dia pegang bepun tangan atau tidak? Siapa mau urus beta? Siapa mau urus siapa?" Kira-kira begitu bahasa saudara. Tapi saya kasih tahu saudara, bagaikan cerita tadi, ada waktu di mana tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi dan Anda hanya bisa ketemu Tuhan dan bilang, "Tuhan, sekarang saya nyerah, pegang tangan saya." Mau waktu itu tiba-tiba atau mau hari ini, setiap hari kita berkata, "Tuhan, pegang tangan saya." Saya berharap setiap hari kita minta Tuhan pegang tangan. Terakhir, ayat 10, Tuhan tidak meninggalkan kita kalau kita belajar sebagai ayat terakhir. Belajar untuk setia dalam mencari Tuhan. Ayat ini tidak lepas, ayat 10 tidak lepas dari ayat 89. Ayat 89 benar, dia tidak tinggalkan kita. Tapi Anda tidak boleh lepas dari ayat 8 dan 9. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman yang mana? Semua, oke. Tapi dia lanjutkan gini, hatiku mengikuti firman. Firman yang mana? Kan firman itu banyak toh. Ada yang bilang, tebarkan jala di samping kirimu, samping kananmu, tebarkan. Ada yang bilang, isi tempayan itu penuh, isilah. Tapi dalam konteks ini, yang mana yang dia suruh? Dia lanjutkan, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Jadi ayat 10 menjadi bagian kita apabila kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Ibrani 11 ayat 6 bilang begini. Saudara dengar. Kenapa harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Ibrani bilang begini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau Anda tahu Allah ada, seberapa banyak tahu bahwa Allah ada? Angkat tangan. Kalau saudara tahu Allah ada, maka harusnya ini yang harus saudara dan saya lakukan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, kesungguhan itu bukan permintaan pendeta. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh itu bukan permintaan gembala. Cari Tuhan sungguh-sungguh itu bukan program gereja. Itu program surga.
Karena program surga, maka dia bilang begini, orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima upah. Siapa yang menerima upah? Upah salah satunya adalah tadi dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau. Itu upah pertama. Tapi untuk siapa? Untuk mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya tutup dengan pernyataan ini. Semua dengar sini, semua lihat sini. Kesungguhan akan dibayar dengan kesungguhan. Saya ulangi lagi. Kesungguhan akan dibayar dengan kesungguhan. Mereka yang berdoa sungguh-sungguh, mereka yang cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan juga akan cari mereka sungguh-sungguh. Mereka yang cari Tuhan sungguh-sungguh, mereka juga akan sungguh-sungguh melihat Allah bekerja dalam hidup mereka. Mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dengar, maka tangan Allah juga akan bekerja sungguh-sungguh kepada dia. Sekarang pilih, main-main ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan marah kalau Tuhan juga main-main urus kita. Saya kembali pada prinsip saya yang saya mau ajar kepada kita. Dan ini jadi moto kita, saya berharap jadi moto kita. Urus punyanya Tuhan. Dan biarkan Tuhan urus punyanya kita. Salah satunya adalah urus cari Tuhan. Biarkan Tuhan juga bantu kita cari jalan hidup ini. Kasih tepuk tangan dan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita